Judul khotbahnya Gereja yang menjadi berkat. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian Yesus makan di rumah Matius. Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ada satu hal tentang bagaimana cara Yesus melayani. Yesus datang ke dunia ini untuk menciptakan satu masyarakat baru yang di dalamnya berisikan orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam kerajaan Allah. Yesus nggak peduli siapa itu Matius. Yesus nggak peduli apakah Matius itu pemungut cukai, Matius itu tukang pajak, Matius itu orang berdosa. Yesus nggak peduli. Yesus nggak pernah mengucilkan siapapun. Dia bergaul kepada siapa saja. Yesus nggak pernah merendahkan siapapun. Ditulis di ayat itu dengan jelas, dia memanggil orang berdosa, saudara. Yesus datang memanggil orang berdosa. Jadi jelas banget, Yesus benci dosa, tapi dia tidak membenci orang berdosa, saudara. Amin. Karena Yesus tahu, saudara, tujuan hidupnya adalah melakukan kehendak Bapa. Tujuan hidupnya adalah menjadi berkat buat banyak orang. Melalui kehidupannya ada banyak buah yang dapat dinikmati oleh orang banyak, saudara. Amin. Nah, bagaimana supaya kita menjadi berkat? Itu pertanyaan penting. Bagaimana supaya kita boleh dapat menjadi berkat? Nah, yang pertama, kita harus ikut Yesus, saudara. Ikut Yesus. Kemana dia pergi, kita harus ikut Yesus. Itu artinya kita mengikuti gaya hidup Yesus. Kita mengikuti pola hidup Yesus. Kita mengikuti teladan hidup Yesus, saudara. Apa teladan Yesus? Yesus punya teladan, dia datang untuk memberi. Dan bahkan dia datang untuk memberi yang terbaik, saudara. Yesus datang bukan untuk mengambil sesuatu, saudara. Tapi Yesus datang untuk memberi sesuatu. Amin. Tahukah saudara bedanya anjing Doberman dengan domba? Menurut saya sederhana saja, saudara. Anjing Doberman dia dilatih, dia mungkin akan menjadi seekor binatang yang luar biasa. Dia mungkin menjadi seekor binatang yang keren-keren. Dia bisa menolong majikannya, dia bisa menjaga rumah, dia bisa menyerang orang, dan bahkan ya pokoknya yang luar biasa keren-keren. Sepertinya nasibnya seperti itu kalau anjing Doberman. Tapi kalau domba, saudara, menurut saya sederhana saja, saudara. Kalau domba menurut saya, sekalipun dia dilatih, saudara, sekalipun dia dilatih, domba menurut saya itu nasibnya itu hanya akan dibawa ke tempat pembantaian, saudara. Nasibnya domba hanya akan dibawa ke tempat pembantaian, saudara. Sekalipun dia dilatih, hanya untuk dikorbankan, saudara. Ya, itu nasibnya domba, saudara. Tahukah saudara bahwa Yesus yang kita sembah, dia adalah anak domba Allah, dan bahkan dia adalah anak domba Allah yang tersembelih, saudara. Amin. Ya, jadi kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus, saudara, kita akan sungguh-sungguh menemukan teladan pengorbanan, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus, kita akan sungguh-sungguh mengikuti menemui teladan pengorbanan, sacrifice, saudara. Amin. Kita akan mengikuti teladan Yesus, sacrifice, pengorbanan, saudara. Amin. Kita nggak lagi hidup buat diri kita sendiri, saudara, tapi kita hidup buat Tuhan dan buat orang lain, saudara. Amin. Itu ayatnya 2 Korintus 5 ayat 15. Kalau saudara mau baca ayatnya, sudah catat aja, nggak perlu baca. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita ini pengikut Yesus? Itu pertanyaan penting, saudara. Apakah kita ini pengikut Yesus? Nah,
Kalau kita mau mengikuti Yesus itu, saudara, dia harus menyelesaikan ini dulu, saudara. Mengikuti Yesus itu dia harus menyelesaikan satu protap, satu ketetapan, saudara. Baru dia disebut pengikut Yesus. Kita buka ayatnya dalam kitab Lukas 9 ayat 23. Saya bacakan, saudara ya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Amin, saudara. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata firman Tuhan, kata Tuhan, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari mengikut aku, saudara. Amin. Saudara, ada banyak hak-hak, ada banyak kepentingan-kepentingan, saudara. Ada banyak kemauan-kemauan kita yang harus kita gantikan, yang harus kita korbankan, saudara, untuk supaya kita tukar dengan kepentingan kerajaan Allah, saudara. Itu yang harus kita korbankan, saudara. Itu mengikut salib, itu mengikut menyangkal diri, pikul salib itu, saudara. Kita menyerahkan hak-hak pribadi kita sama Tuhan, saudara. Ada banyak maunya kita, ada banyak egonya kita, saudara. Ada banyak, saudara. Banyak kali kita punya maunya A, tapi kehendak Allah maunya B. Ya, kita harus merubah kehendak-kehendak, keinginan-keinginan kita, supaya kehendak Allah dinyatakan dalam kehidupan kita, saudara. Kita harus korbankan, kita tukar, saudara, maunya kita. Amin, saudara. Nah, dua kesaksian sederhana, saudara. Dua kesaksian sederhana banget, saudara. Bulan depan anak saya yang pertama, memang anak saya baru satu. Bulan depan anak saya genap berusia 1 tahun, saudara. Saya bersyukur sama Tuhan percayakan saya menjadi seorang ayah. Saya punya seorang putri 1 tahun yang lalu, saudara. Nah, anak baru, anak pertama, saudara. Nah, yang mau saya ceritakan adalah waktu istri saya cuti hamil 3 bulan setelah melahirkan, saudara. Saya jemput istri saya, saudara. Istri saya kerja di daerah Moy, saudara. Ya, istri saya kerja di daerah Moy. Di tengah perjalanan saya mau menuju ke daerah Bandengan, saudara. Nah, saudara tahu ya, kalau seorang ibu-ibu anak pertama habis cuti melahirkan, apalagi yang ibu-ibu pasti tahu, mereka maunya tuh buru-buru pulang, saudara. Betul, maunya buru-buru pulang untuk melihat anaknya, anak pertama, saudara. Singkat cerita, di tengah perjalanan saya dari Moy, saya lewatin Danau Sunter. Saudara tahu mungkin Danau Sunter ada 2. Nah, di tengah perjalanan saya ketemu seorang bapak naik motor mogok, saudara. Nah, saya terbiasa, saudara, untuk menolong setiap ada motor mogok di jalan. Kalau saya ketemu motor mogok di jalan, hampir 70% waktu saya, saudara, saya akan berhenti, saya akan hampiri itu motor selama saya nggak buru-buru banget ya, saudara ya. Saya akan hampiri, saudara. Saya akan tanya, Pak, kenapa? Minimal apakah saya bisa bantu? Minimal saya bantu untuk mendorong, saudara. Saya dorong pakai kaki ya, saudara mungkin tahu ya, sering lihat ya di jalan-jalan kan, saudara suka lihat ya, ada orang motor dorong motor pakai kaki gitu kan. Nah, saya tanya seperti itu. Singkat cerita, saya tanya itu bapak, katanya mogok, saudara. Lalu saya bilang, oke Pak, mari saya bantu dorong. Nah, saya pikir sambil dorong saya komunikasi, kan kita bisa ya naik motor sambil dorong motor orang kan nempel, terus saya komunikasi. Saya pikir saya cuma lewati pom bensin, dia berhenti, saudara. Singkat cerita, dia nggak berhenti, dia bilang dia mau ke arah industri. Nah, saya bilang kebetulan satu arah kan. Ya udah, saya bilang, Pak, oke deh Pak, saya bantu dorong deh Pak. Tapi sampai rel kereta aja ya Pak ya, soalnya mungkin kan saya juga ini kan, sampai rel kereta ya. Bapak Ibu saudara mungkin tahu ya, dari Danau Sunter
ke jalan industri, kan ada rel kereta tuh di jalan industri itu. Nah sampai situ ya, oke singkat cerita, oke. Ya, saya dorong saudara. Saya nggak keluar apa-apa saudara. Saya nggak keluar uang, saya nggak keluar apa-apa. Nah yang jadi masalahnya saudara, kalau dari Danau Sunter ke jalan industri itu saudara, itu saya harus melewati 2 flyover saudara. 2 flyover saudara. Saudara tahu ya, yang daerah-daerah utara situ mungkin sudah tahu lah, yang tinggal daerah Sunter, Kelapa Gading, Moy, Cempaka Putih pasti tahu lah. Nah, itu kan akan melewatin 2 flyover saudara. Nah saudara bayangin, saya dorong motor orang pakai kaki lewati 2 flyover saudara. Saudara bayangin coba. Ya saya nggak keluar apa-apa, saya cuma keluar waktu, tenaga, waktu yang saya harus buru-buru pulang gitu. Tapi intinya cerita selesai, cerita habis begitu saja, sampai industri selesai. Nah sederhana saudara, apa poinnya saudara? Kita kan nggak tahu, mungkin aja bapak itu juga mau buru-buru pulang ke rumah, mendapatkan satu pertolongan dari orang, minimal kan dia melihat ada seseorang yang mempunyai kasih Tuhan gitu. Sederhana saudara, itu cerita saya yang pertama. Cerita habis begitu saja, sederhana. Cerita yang pertama. Cerita yang kedua, saya di gereja, saya suka dari gereja nih GSJ khususnya ke BCA di Komplek Delta. Kita lewatin rel kereta, jalan kaki. Seringkali saya jalan kaki. Kalau menuju di depan Delta itu sering saya ketemu satu ibu-ibu. Ya dia kerjanya dia mulung saudara. Dia mulung. Hampir setiap ketemu saya saudara. Hampir boleh dikata 80% lah. Setiap dia ketemu saya, dia pasti akan bilang, "Bos, makan bos." Jadi saya dipanggil bos sama dia. Dia tahu saya bos. Puji Tuhan saya jadi bos. Ya, hampir 80% dia selalu bilang, "Bos, makan bos." Nah singkat cerita saudara, setelah saya habis urusan saya dari BCA, saya balik ke arah gereja, arah rel kereta situ. Saya selalu di rel kereta itu ada restoran nasi Padang, rumah makan Padang. Saya selalu akan pergi jalan ke rumah Padang itu. Saya akan balik lagi ke arah BCA lah. BCA itu untuk anterin dia sebungkus makanan saudara, sebungkus nasi saudara. Saya akan hantar saudara. Nah saya ya bisa aja kan saya kasih uangnya aja saudara. Tapi ya saya belajar, saya mau coba untuk ya saya korbanin lah waktu saya. Kira-kira dari BCA ke rel kereta itu kurang lebih 50-100 meter saudara. Saya harus balik ke rel kereta, saya balik BCA lagi, terus saya balik lagi ke gereja lagi. Ya saudara bayangkan lah. Nah, saya sederhana saudara, itu cerita biasa aja mungkin buat bapak ibu saudara. Nggak ada yang terlalu spesial saudara. Apa poinnya yang saya mau bilang saudara? Poinnya adalah begini saudara. Kalau kita terbiasa berbuat baik saudara, kalau kita terbiasa berbuat baik, kita akan belajar ketulusan saudara. Kalau kita terbiasa berbuat baik, kita akan mengerti arti ketulusan saudara. Ya, kita akan mengerti arti ketulusan saudara. Amin. Amin saudara. Jadi mari kita mulai dari teladan mengikuti Yesus saudara. Ikut dia kemana dia pergi saudara. Amin. Nah ini yang saya mau bilang. Jemaat yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan saudara adalah jemaat yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus saudara. Jemaat yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan adalah jemaat yang sungguh-sungguh mengikuti kemana Yesus pergi saudara. Itu selalu saudara membaca ayatnya, Yohanes 12 ayat 26 itu saudara. Amin. Sudah baca aja, catat aja, nanti sudah baca sendiri. Amin. Nah saudara, kalau saya bilang diberkati Tuhan itu saudara, itu ukurannya bukannya cuma saudara punya rumah yang mewah, mobil yang banyak, harta yang melimpah. Bukan itu saudara ukuran diberkati Tuhan saudara. Bukan itu saudara. Ya puji Tuhan kalau saudara dapatkan itu. Tapi bukan itu saudara. Ukuran kita diberkati Tuhan itu adalah ukurannya tuh bukan itu saudara. Sebab berkat Tuhan tidak diukur dari apa yang kita miliki saudara. Berkat Tuhan itu diukur dari apa yang kita bagikan kepada orang lain saudara. Amin. Ya.
Berkat Tuhan itu diukur dari apa yang kita bagi kepada orang lain, saudara. Amin. Untuk apa, saudara, kita ada di gereja, saudara? Untuk apa? Apakah cuma untuk sekedar memuaskan nafsu agamawi kita? Atau apakah mungkin cuma sekedar kita mau bertemu dengan teman-teman kita? Atau mungkin untuk bertemu dengan relasi-relasi bisnis kita, saudara? Untuk apa? Atau bahkan untuk supaya saudara bisa bermain musik, belajar main musik, bahkan mau saudara bisa pelayanan. Untuk apa? Tujuan akhir kita ada di gereja tuh, saudara. Tujuan akhirnya adalah supaya kita jadi berkat, saudara. Supaya kita jadi terang, saudara. Kita tunjukkan pada dunia, kita nyatakan pada dunia bahwa kita tidak membenci, saudara. Kita tidak membenci, tapi kita mengasihi, saudara. Ya, kita nyatakan pada dunia ini bahwa kita mengasihi, kita tidak pernah membenci, saudara. Itu tujuan kita ada di gereja. Kita menjadi berkat, saudara. Amin. Amin. Nah, pembunuh iman Kristen terbesar, saudara. Pembunuh iman Kristen yang utama, saudara. Saudara mau tahu apa? Pembunuh iman Kristen utama adalah bukannya saudara nggak punya uang. Pembunuh iman Kristen utama bukanlah saudara ditempa berbagai macam persoalan, saudara. Pembunuh iman Kristen terbesar utama juga bukanlah saudara mengalami berbagai macam situasi yang gak enak. Atau bahkan saudara, pembunuh iman Kristen terbesar bahkan bukanlah penganiayaan dan penderitaan, saudara. Bahkan ya, saudara, justru saat dimana gereja-gereja dianiaya atau umat-umat Tuhan dianiaya, justru gereja-gereja iman-iman pada bangkit, saudara. Betul? Ya kan? Nah, penderitaan misalnya masalah atau apa, justru ya hari-hari ini sedang terjadi COVID, saudara. Justru sedang COVID terjadi, justru iman-iman pada bangkit, saudara. Betul? Nah, jadi bukan itu, saudara. Nah, tapi pembunuh utama iman Kristen kita, saudara, iman kekristenan, pembunuh utamanya adalah, saudara, kenyamanan, saudara. Ya, kenyamanan. Sebab kalau kita sudah nyaman, saudara, dengan sendirinya iman kita mati, saudara. Kalau kita sudah nyaman, dengan sendirinya iman kita mati. Sebab iman gak diciptakan untuk suasana yang nyaman, saudara. Iman diciptakan untuk suasana yang kritis. Iman diciptakan untuk suasana yang sepertinya terdesak. Iman sepertinya tuh kita dalam keadaan yang wah kepepet banget gitu, saudara. Itu sebab nature-nya iman memang seperti itu, saudara. Kalau kita lagi keadaan baik-baik aja, ya mungkin kita memberi, kita bantu tolong orang, nyumbang ini nyumbang itu, ya itu iman juga, saudara. Itu salah satu iman juga. Tapi nggak terlalu kelihatan, saudara. Justru iman kita tuh akan kelihatan saat dimana keadaan kita tuh benar-benar seperti kayak udah mau hopeless banget lah, udah seperti nggak ada harapan banget gitu. Justru iman kita timbul, saudara. Amin. Nah, tahun 90-an, saudara. Tahun 90-an di Jogja, khususnya di Jogja sih. Nggak harus di Jogja, cuman memang Jogja yang paling banyak. Pada tahun 90-an, kalau Bapak Ibu Saudara tahu, itu saya menemukan sebuah kaos. Nah, tahun 90-an tuh banyak kaos-kaos di belakangnya tuh banyak ada tulisan-tulisan, saudara. Kalau tahun sekarang kan kaos saya ini seperti ini nih, fight. Tapi di belakangnya kan mungkin ya biasa aja. Kalau tahun dulu tuh ada kaos tuh di belakang suka ada tulisan kata-kata yang mungkin kata-katanya itu lucu, menggelitik, atau mungkin juga kata-katanya penuh inspirasi, atau ya pokoknya banyak lah. Nah, mau tahu kata-kata yang saya temukan di belakang kaos itu, saudara? Di kaos itu kata-katanya seperti ini, saudara. Dia ada satu kotak besar di belakang kaos itu, satu kotaknya itu dibagi empat, saudara. Nah, di bawah kotak itu sama dengan terus satu buah kata, saudara. Mau tahu katanya itu apa? Di dalam kotak itu tertulis kalimat seperti ini, huruf besar, setiap masing-masing huruf besar ditulis N, setiap masing-masing kotak ditulis dengan satu huruf besar, N A T O, NATO, saudara. Di N-nya itu disebut no, A-nya itu action, T-nya itu talk, O-nya itu only. Di bawahnya sama dengan nongkrong, saudara. Jadi artinya
NATO, no only talk action sama dengan nongkrong, saudara. No action talk only, sorry. No action talk only, saudara. Sama dengan nongkrong, saudara. Nah, tahukah saudara, kurang lebih saudara, jemaat di berbagai gereja kerjanya cuma nongkrong, saudara. Ya, jemaat di berbagai gereja kerjanya cuma nongkrong, saudara. Ya, di mana tempat nongkrong paling enak? Ya di gereja. Di gereja ada fasilitas yang luar biasa, ada AC-nya enak, ada pokoknya ada pemain musiknya keren-keren, penyanyinya suaranya bagus-bagus. Bahkan kalau saudara dengar khotbah, saudara bisa tidur, saudara. Betul? Betul, saudara? Ya? Ya. Kebanyakan kita nongkrong, saudara. Tapi ditulis, saudara, dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38, saudara. Yesus, dia Yesus, yakni tentang dia Yesus, berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan segala macam sakit penyakit dan mengusir setan-setan, saudara. Melakukan banyak mukjizat, saudara. Yesus berjalan berkeliling, saudara. Dia nggak nongkrong, saudara. Amin. Jadi mari berjalanlah, berkelilinglah sambil berbuat baik, saudara. Dimanapun saudara berada, berbuat baiklah, saudara. Jangan nongkrong, saudara. Jangan nongkrong. Amin. Amin, saudara. Nah, mengikuti Yesus merupakan satu keputusan yang harus kita ambil setiap hari, saudara. Mengikuti Yesus adalah keputusan yang harus kita ambil setiap hari, saudara. Amin. Mari kita memulai dari teladan mengikuti Yesus, saudara. Itu poin saya yang pertama. Nah, sekarang poin saya yang kedua, saudara. Bagaimana supaya kita menjadi berkat? Kita harus menyatakan kasih karunia, saudara. Nyatakan kasih karunia. Ya, nyatakan kasih karunia, saudara. Yesus punya teman paling banyak orang berdosa, saudara. Yesus punya teman paling banyak orang berdosa. Ya, sudah saatnya bagi kita gereja untuk berteman dengan orang-orang berdosa, saudara. Masalah terbesar kita gereja, kita cuma hanya mau berteman dengan orang-orang Kristen saja, saudara. Ya, itu masalah terbesar kita, saudara. Ya, itu masalah terbesar kita. Kita cuma mau berteman hanya kepada orang Kristen saja. Sehingga pada saat kita mau menyatakan kasih karunia pada dunia, kita sulit, saudara. Karena kita nggak berteman dengan mereka. Betul? Ya mungkin kita terlalu rohani lah. Kita kutip ayat 1 Korintus 15 ayat 33 yang berkata, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul? Nah, seringkali kita suka comot-comot ayat, tapi salah mengerti, saudara. Ayat itu konteksnya beda, saudara. Ayat itu konteksnya nggak seperti itu, saudara. Jadi apa yang saya sampaikan ini, yang saya maksud gini. Kita kan, saudara kan punya teman pasti dong. Saudara di kantor punya teman, di sekolah punya teman, ibu-ibu di rumah punya teman-teman, ya kan? Nah, itu sama mereka, saudara nyatakan kasih karunia sama mereka, saudara. Nyatakan kasih karunia pada mereka. Saya nggak suruh saudara untuk terjerumus seperti yang ayat Korintus tadi, sesat, saudara ikut pergaulan buruk mereka. Saya nggak suruh seperti itu. Itu beda sekali konteksnya. Saya nggak mau masuk ayat itu. Tapi intinya kita berteman, saudara, dengan mereka. Kalau di gereja, saudara, kita ini saudara. Jadi bukannya teman, kita di gereja itu saudara. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat ke-6 dan ke-7 dikatakan, janganlah kamu memperdayai saudaramu. Amin. Jadi gereja ini kita semua saudara, jadi nggak ada yang saling memperdayai, saudara. Amin. Nah, waktu awal-awal saya memulai Homesel, saudara, kebetulan saya Homesel hari Minggu, saudara. Hari Minggu itu beberapa teman-teman saya mungkin awal-awal Homesel itu seperti satu kewajiban, seperti satu paksaan. Awal-awal ya, seperti satu kewajiban, karena kita punya gereja ada KPI, kalau mau melayani harus, salah satunya harus Homesel, saudara. Nah, awal-awal saya memulai Homesel, saudara. Saya bilang sama teman-teman yang Homesel itu, kita Homesel ini tujuannya bukannya yang lain-lain, bukannya untuk memenuhi KPI lah, mau begini mau begitu, enggak. Kita mau membangun satu komunikasi, satu komunitas kekeluargaan yang utuh, saudara. Mau membangun satu hal yang
saling membangun, saling peduli, saling memperhatikan saudara. Jadi apabila saudara ada pandangan-pandangan yang salah, ada pandangan-pandangan yang kurang benar, mungkin ada pandangan-pandangan yang mungkin dia anggap dia lebih benar atau dia lebih salah gitu, kita nggak ada seorang pun yang dapat menghakimi saudara. Kita nggak ada seorang pun yang dapat merendahkan saudara, karena ini kita saudara saudara. Amin. Nah, tapi saya nggak mau masuk ayat tentang kita di gereja saudara. Saya kembali ke kita sulit berteman dengan orang berdosa saudara. Saudara, dunia nggak tahu saudara kasih karunia itu apa saudara. Dunia nggak tahu saudara. Dunia nggak tahu. Orang dunia itu berpikir dosa-dosa mereka hanya dapat dihapuskan dengan ya mereka berbuat baik ini, mereka berbuat baik itu, mereka melakukan kebaikan ini, melakukan itulah, nyumbang ini, nyumbang itu. Dunia nggak ngerti saudara. Dunia nggak ngerti. Mereka berpikir dengan berbuat begitu, berbuat baik, dengan nyumbang ini mungkin, berbuat ini mungkin, bahkan mereka mengurung-urung diri sambil pukul-pukul botak saudara. Mereka berpikir mereka dapat diselamatkan saudara. Dunia nggak ngerti saudara. Padahal nggak begitu saudara. Iman percaya kita kita selamat. Itu semua karena kasih karunia Tuhan saudara. Semua karena karya penebusan Kristus saudara. Bukan karena yang lain. Karena penebusan Kristus saudara. Amin. Penebusan Kristus. Amin. Nah, kasih karunia ini sungguh aneh saudara. Ya, kasih karunia ini sungguh aneh saudara. Mungkin sebagian gereja juga nggak ada yang tahu bahwa kasih karunia itu apa saudara. Mau tahu kasih karunia? Kasih karunia itu adalah pemberian Allah cuma-cuma yang di dalamnya berdasarkan keputusan-keputusan Allah, yang di dalamnya berisikan suatu kemampuan dari Allah bagi kita untuk kita melakukan hal-hal yang tidak mampu kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Itu kasih karunia. Rumit saudara ya. Rumit, saya ulang saudara ya. Kasih karunia adalah pemberian Allah cuma-cuma yang di dalamnya berdasarkan keputusan-keputusan Allah, yang di dalamnya berisikan suatu kemampuan dari Allah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak mampu kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Itu kasih karunia saudara. Amin. Amin. Dunia nggak ngerti saudara. Dunia nggak ngerti saudara. Dunia nggak ngerti. Roma 6 ayat 23 bilang, upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah hidup yang kekal. Betul? Ya, dunia nggak ngerti saudara. Itu sebabnya kita harus menyatakan kasih karunia itu saudara. Amin. 3 cerita saudara. 3 cerita. Satu kali ada seorang tuan yang keluar pagi-pagi benar mencari pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya saudara. Jam 9 pagi tuan ini keluar lagi mencari pekerja itu, dia temukan seorang di pinggir jalan sedang menganggur saudara. Dia bilang, pergilah bekerja di ladangku, engkau akan mendapat upah 1 dinar. Jam 12 siang dan jam 3 sore dia keluar lagi saudara. Dia ketemu orang lain lagi dengan kasus yang sama. Dia bilang, pergilah bekerja di ladangku, engkau akan dapat upah 1 dinar. Jam 5 sore saudara dia keluar lagi saudara. Dia ketemu dengan orang lain lagi yang sama, punya kebutuhan yang sama saudara, yang menganggur. Dia berkata, bekerjalah. Singkat cerita jam 6 sore saudara, waktu pembagian upah, mandor memanggil mulai dari masuk yang jam 5 sore, yang paling terakhir. Yang masuk paling terakhir dibayar upah berapa saudara? 1 dinar saudara. Lalu sangkanya yang masuk duluan yang paling pagi-pagi tadi tuh, yang mungkin jam 9 sama yang paling pagi tadi, mereka berpikir sangkanya yang masuk paling sore aja yang jam 5 sore dapat 1 dinar. Apalagi saya, mungkin saya juga lebih dari 1 dinar. Tapi apa yang dia dapat saudara? Dia dapat berapa saudara? Ya, 1 dinar juga saudara. Adil nggak saudara? Adil nggak? Adil nggak saudara? Adil nggak saudara? Itu kasih karunia saudara. Cerita kedua saudara.
Yang tadi kalau saudara mau tahu ayatnya itu ada di ayat Matius 20 ayat 1 sampai 16. Cerita kedua, penjahat di sebelah Yesus. Itu ayatnya di Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Penjahat di sebelah Yesus, saudara. Yesus waktu disalib ada dua orang penjahat yang menemani dia disalib. Satu orang penjahat malah menghujat Yesus, saudara. Lalu yang satu malah bilang seperti ini. Kita memang selayaknya dihukum. Tapi dia menunjuk kepada Yesus. Yesus. Dia tidak didapati kesalahannya. Lalu dia berkata pada Yesus, Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Lalu Yesus bilang apa, saudara? Pada penjahat itu. Yesus bilang, hari ini juga kau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, saudara. So, Yesus bilang hari ini juga kau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. So, saudara, itu kasih karunia, saudara. Ada yang berani bilang itu bukan kasih karunia? Silakan saudara terjemahkan sendiri. Nah, cerita ketiga, saudara, di luar dari Alkitab, saudara. Cerita ketiga di luar dari Alkitab. Tahun 90-an ada seorang profesor kimia yang bernama Jeffrey Dahmer, saudara. Tahun 90-an ada profesor kimia yang bernama Jeffrey Dahmer. Profesor kimia ini dia seorang homoseksual. Dia seorang homoseksual, dia juga bahkan seorang pembunuh, saudara. Jadi singkat cerita dia memakan korban, 13 korban, sebanyak 13 korban, saudara. Naik 3 korban itu semua diperkosa dan dibunuh, saudara. 13 korban itu, saudara. Waktu itu profesor ini, Jeffrey Dahmer ini dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin, saudara. Waktu itu, saudara. Nah, nggak lama singkat cerita Profesor Jeffrey Dahmer ini ditangkap, saudara. Jeffrey Dahmer ini ditangkap, saudara. Singkat cerita, apa yang terjadi pada keluarga korban, saudara? Keluarga korban semua sangat marah, saudara. Mereka semua sangat minta keadilan, saudara. Mereka semua bilang, ya kalau bisa Jeffrey Dahmer dihukum dengan seberat-beratnya. Jeffrey Dahmer dihukum dengan yang setimpal. Betul? Betul, saudara? Tapi aneh, saudara. Tapi aneh. Beberapa saat ketika Jeffrey Dahmer dihukum di penjara, Jeffrey Dahmer dikabarkan dia mati, saudara. Dia mati, saudara. Keluarga korban bingung, mati, ya kan? Dan yang membuat keluarga korban marah, saudara, Jeffrey Dahmer matinya, saudara, cuma diketok dengan gagang sapu, saudara. Cuma diketok dengan gagang sapu, saudara. Saya bayangkan, saudara. Dan yang lebih membuat keluarga korban lagi itu tambah marah, saudara. Tambah marah, saudara. Sehari sebelum Jeffrey Dahmer mati, saudara. Kan kalau di luar negeri itu kan kalau ada orang-orang hukuman itu kan kita ada satu kesempatan lah untuk dikunjungi. Kalau di sana mungkin pendeta lah, pastor lah, Kristen kan kebanyakan, ya. Nah, sehari sebelum Jeffrey Dahmer mati, saudara, setelah dikunjungi oleh pendeta itu, saudara, dikabarkan bahwa Jeffrey Dahmer bertobat terima Tuhan Yesus, saudara. Amin. Sehari sebelum Jeffrey Dahmer mati, dia dikabarkan bertobat terima Tuhan Yesus, saudara. So, itu kasih karunia, saudara. Itu kasih karunia. Marah, saudara. Marah keluarga korban, saudara. Marah. Keluarga korban semua sangat marah, saudara. Keluarga korban bilang, apaan itu? Enak banget Jeffrey Dahmer. Dia sudah membunuh, dia sudah memerkosa, dia sudah melakukan banyak kejahatan yang luar biasa. Tapi dia matinya sangat enak banget dan bahkan bertobat terima Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Saudara, cuma ada satu hal yang dapat menghentikan kebencian, saudara. Cuma ada satu hal yang dapat menghentikan kebencian, yaitu kasih karunia, saudara. Yaitu kasih karunia, saudara. Bukan yang lain. Tokoh rohani yang radikal, tokoh rohani dunia yang radikal, saudara, Mahatma Gandhi, saudara. Dia berkata, saudara, untung Yesus datang ke dunia ini. Untung Yesus datang ke dunia ini. Kalau tidak, kita semua akan hidup dalam hukum Taurat. Kalau
Yesus enggak datang, kita semua akan hidup dalam hukum Musa, saudara. Tahu saudara hukum Musa, hukum Taurat? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, saudara. Ya, sudah bayangkan kalau kita hari-hari ini hidup dalam hukum Musa, hidup dalam hukum Taurat, saudara, bayangkan betapa sadisnya dunia ini, saudara. Ya, bayangkan saudara, kalau kita hari ini pakai hukum Taurat, kita hari ini pakai hukum Musa, saudara. Berapa banyak orang yang buta dan ompong, saudara. Betul? Tapi Yesus datang, saudara, dengan hukum yang radikal, saudara. Yesus datang dengan hukum yang luar biasa, radikal. Dia berkata, kasihilah musuhmu. Betul? Jika seorang menampar pipi kirimu, kasihilah pipi kananmu. Jika seorang meminta engkau berjalan dengan dia 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil, saudara. Jika seorang ingin menginginkan jubahmu, berikan juga bajumu. Ada kemungkinan pulang telanjang kan, saudara. Betul? Betul, saudara. Yesus datang dengan hukum yang radikal, saudara. Yesus datang dengan hukum yang luar biasa, saudara. Tidak ada hukum yang luar biasa seperti yang Yesus bawa, saudara. Amin. Amin, saudara. Amin. Ya, saudara. Kasih karunia itu luar biasa, saudara. Penyebab utama orang Kristen sukar dijamah oleh Tuhan, saudara, karena kepahitan, saudara. Karena kepahitan. Dan tahukah saudara, dunia ini penuh dengan kepahitan, saudara. Dunia ini penuh dengan kebencian, saudara. Dunia ini penuh dengan kepahitan. Ya, penyebab utama orang Kristen, kita banyak orang Kristen yang penyebab utamanya dia sukar dijamah Tuhan karena dia kepahitan, saudara. Untuk ayat ini mari kita baca kitab 2 Ibrani 12 ayat 14 sampai 17. Mari kita baca. Saya baca ya, saudara ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan timbul akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Amin, saudara. Saya ulang ayat 15, saudara ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Amin. Itu artinya, saudara, kalau kita kepahitan, saudara, itu akibat secara langsung kita telah meninggalkan kasih karunia itu. Kalau kita kepahitan, itu akibat langsung kita meninggalkan kasih karunia, saudara. Amin. Saudara, kelemahan yang lain, saudara, mudah diampuni Tuhan, saudara. Ya, kelemahan yang lain mudah diampuni Tuhan. Tapi kepahitan, saudara, sukar diampuni Tuhan, saudara. Ya, sukar diampuni. Kelemahan yang lain mudah diampuni, tapi kepahitan sukar diampuni Tuhan, saudara. Sebab Tuhan bilang Dia hanya mengampuni kita sebagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Betul? Matius 6 ayat 14-15 bilang begitu. Jika kamu mengampuni orang lain, maka kamu juga akan diampuni. Betul? Nah, saudara, kisah Yakub dan kisah Esau itu adalah kisah kasih karunia, saudara. Ya, itu adalah kisah kasih karunia, saudara. Yakub, saudara, dia memang bajingan, mungkin, saudara. Mungkin Yakub seorang bajingan, saudara. Mungkin. Tapi dia diampuni, saudara. Tapi Esau, saudara, dia sederhana, saudara. Esau sederhana. Tapi saudara baca tadi di ayat ke-17 tadi, dia bilang sekalipun Esau mencucurkan air mata, dia tidak mendapatkan berkat itu, saudara. Amin. Padahal Ibrani 11 bilang, ayat yang ke-6 bilang begini, saudara. Barang siapa
berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh datang pada dia. Amin, saudara. Saudara, ada 3 hal yang membuat Tuhan benci. Ada 3 kesalahan yang membuat Tuhan benci sama Esau, saudara. Ada 3 hal. Dalam kitab Amos 1 ayat yang ke-11. Di situ ditulis 3 hal kesalahan Esau yang membuat Tuhan benci, saudara. Nggak ada ayat Alkitab, saudara, yang berkata secara langsung bahwa Tuhan bilang begini, aku mengasihi si A, aku membenci si B. Nggak ada, saudara. Tapi untuk Esau ada, saudara. Roma 13, Roma 9 ayat 13, saudara. Sudah baca aja, sudah catat aja, Roma 9 ayat 13. Di situ bilang begini, Tuhan bilang, aku mengasihi Yakub, tapi aku membenci Esau, saudara. Stop. Saudara mau dibenci Tuhan? Mau saudara dibenci Tuhan? Pastinya gak mau, kan? Mari kita lepaskan pengampunan, saudara. Amin. Nah, yang ketiga, poin saya yang terakhir adalah, tadi yang pertama nyatakan teladan Yesus Kristus, yang kedua nyatakan kasih karunia, yang ketiga nyatakan belas kasihan, saudara. Nyatakan belas kasihan pada dunia ini, saudara. Kitab yang pertama kita baca Matius 9 ayat 13 bilang, sebab yang kukendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Betul? Saudara, kita gak akan mungkin berdoa bagi orang lain kalau kita gak punya belas kasihan. Kita gak akan mungkin berdoa buat orang lain kalau kita gak punya belas kasihan. Amin. Ya, belas kasihan, saudara. Setiap kali Yesus tergerak oleh belas kasihan, pasti mujizat terjadi. Betul? Saya yakin saudara juga sudah banyak tahu. Saudara sudah banyak baca kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya yakin saudara juga sudah hatam, sudah hafal. Setiap kali ada kalimat tergeraklah Yesus oleh belas kasihan, pasti mujizat terjadi. Betul? Saya yakin saudara sudah tahu. Dan Smith Wigglesworth, seorang rasul iman, dia berkata, iman tambah belas kasihan, iman tambah belas kasihan adalah mujizat. Dan saya yakin saudara juga tahu, saudara juga sudah hafal, sudah mengerti kalimat ini. Betul? Bahkan saudara mungkin sudah khotbahkan di mana-mana. Saya yakin itu, saudara. Saudara, kalau kita punya belas kasihan, cara berdoa kita juga kelihatan, saudara. Kalau orang yang punya belas kasihan, cara berdoanya juga sudah pasti kelihatan, saudara. Ya, saya nggak bilang orang itu berdoanya nggak berdoa buat diri sendiri atau apa gitu, enggak. Saya nggak bilang dia nggak berdoa buat kepentingan dia sendiri atau apa, enggak. Cuman maksud saya, kalau orang punya belas kasihan, dia sepertinya tuh ada spirit, ada rasa tuh dalam doanya juga. Kita yang lihat tuh, yang dengar juga, ini orang penuh belas kasihan. Ada sense itu gitu, ada spiritnya itu gitu, belas kasihannya itu. Dan tahukah saudara, mata yang basah karena belas kasihan, saudara, dapat merubah keadaan, saudara. Mata yang basah karena belas kasihan dapat merubah keadaan. Amin. Nah, sekarang saya mau tutup. Ini yang saya mau tinggalkan pada saudara. Khususnya di gereja yang saya berjemaat, gereja GC Bandengan. Saya tahu di gereja ini banyak pembicara-pembicara luar biasa. Banyak pembicara-pembicara hebat. Pengkhotbah luar biasa, pengkhotbah yang hebat. Tapi apa yang mau saya sampaikan ini, saudara, bukan cuma untuk pembicara atau pengkhotbah saja, saudara. Apa yang mau saya sampaikan ini buat saudara-saudara juga yang mungkin saudara sebagai HCF, sebagai pemimpin kelompok sel, pemimpin sel, atau bahkan saudara yang sebagai jemaat tapi saudara suka menyatakan kebenaran pada teman-teman saudara, pada orang banyak. Nah,
Ini yang mau saya tinggalkan pada saudara. Kalau engkau cuma berkhotbah kebenaran, kau cuma akan memisahkan kambing dari domba. Kalau engkau cuma berkhotbah kebenaran, kau cuma akan memisahkan lalang dari gandum. Tapi kalau engkau berkhotbah kebenaran dengan penuh belas kasihan dan kasih karunia yang daripada Tuhan, kau akan merubah kambing jadi domba. Kau akan merubah lalang jadi gandum. I never forget that. Saya nggak akan pernah lupa itu, saudara. Amin. Amin, saudara. Saya nggak akan pernah lupa itu. Kebenaran, kasih karunia, dan belas kasihan. Itu satu paket, saudara. Bukan cuma sekedar berkhotbah, saudara. Amin. Nah, sekarang saya tutup, saudara. Saya dapat khotbah ini kurang lebih tahun 99 tahun 2000. Waktu itu hamba Tuhan yang menyampaikannya, boleh dibilang saya hari ini apa yang saya sampaikan ya juga adalah termasuk pemilihan kata-katanya, mungkin juga adalah copy paste dari hamba Tuhan ini. Dia adalah pendeta Jonathan Patiasina, saudara. Saya dengar khotbah ini tahun 99 tahun 2000, saudara. Jadi saya akan memakai data tahun segitu ya, saudara ya. Kalau bila mana ada saudara yang sudah tahu data yang terbaru dan ternyata saya salah data yang terbaru, saudara boleh koreksi saya, saudara. Amin. Nah, saudara, data tahun 99 yang saya dapat, data tahun 2000-an, data tahun 2000, setiap detiknya ada 7 orang yang mati di luar Kristus, saudara. Setiap detiknya ada 7 orang yang mati di luar Kristus. Dan kalau sekarang dalam masa COVID ini, kita juga nggak tahu setiap detik ada berapa korban yang mati di luar Kristus. Khusus dari COVID saja, kita juga nggak tahu, saudara. Betul. Dan saya sudah berbicara kurang lebih sekitar 45 menit, saudara. Kalau kita cuma ngomong aja, mungkin dunia ini akan terhilang. Tuhan berkati saudara. God bless you. Amin.